Banyaknya proyek perbaikan bandara, termasuk diantaranya kalau kita lihat Bandara Internasional Yogyakarta dan juga BIJB. Anda melihat ini akan mendukung atau menjadi salah satu faktor utama juga bagi kedatangan wisatawan-wisatawan yang masuk ke Indonesia? Ini nantinya tentu beberapa sedang kita benahi, Mas Gibran ya, untuk yang terutama sekali tadi yang di Jogja, ini akan menjadi Aerocity. Kita tidak bisa stand alone airport saja tanpa itu menjadi terkoneksi dan terintegrasi dengan industri lainnya. Dan kita harapkan memang Jogja ini kedepannya akan menjadi juga hub untuk yang kangaroo road ya. Kita harapkan sedang kita desain bagaimana nanti kita harapkan, karena Jogja ini memiliki kapasiti yang cukup besar ya, kurang lebih 22 juta kapasiti di Jogja, yang kita harapkan ini nanti akan kita develop menjadi hub. Begitu juga yang di Bandung, yang di Bandung ini juga kita harapkan ini akan menjadi Aerocity tentunya. Makanya yang kita dorong pertumbuhannya tidak hanya pertumbuhan daripada traffic airlines saja, tetapi bagaimana kemudian ini menjadi sebuah ekosistem. Kita mengundang juga para investor-investor lain untuk berinvestasi di situ seperti MRO, nanti kita harapkan akan ada di situ. Kemudian juga untuk logistik company sedang kita undang juga untuk bisa berinvestasi di sana, sehingga kalau ekosistemnya tercipta dengan sendirinya bahwa airportnya juga akan menjadi lebih hidup. Demikian Mas Gibran. Ya, berbicara Aerocity Pak, yang tadi juga Pak Doni sempat singgung, potensi pengembangan Aerocity di bandara-bandara yang ada di Indonesia seberapa besar sih Pak? Dan mana saja sebenarnya kalau yang Anda lihat yang berpotensi untuk pengembangan Aerocity, termasuk di antaranya yang tadi Anda katakan di Yogyakarta? Kalau kita memapping itu saat ini itu ada kurang lebih 8 yang akan kita ke depan bisa kita kembangkan menjadi Aerocity atau menjadi domestic hub dan international hub. Yang akan menjadi domestic hub dan international hub ini secara otomatis akan menjadi Aerocity. Kita akan punya cargo village tentunya di dalamnya, kemudian kita harapkan juga ada related industry yang akan tumbuh di situ seperti MRO dan lain-lain. Di Sumatera tentu kita akan fokus kepada Kuala Namu untuk satu hub yang menjadi hubnya Sumatera, kemudian Ujung Pandang akan menjadi hub yang juga kita harapkan akan kita develop menjadi Aerocity. Kemudian tentu saja Jakarta kedepannya kita akan punya cargo village tentunya yang kita harapkan tidak hanya menjadi cargo village terbesar, tetapi ini kita harapkan menjadi international hub juga untuk logistik. Jadi kita berharap nanti logistik internasional itu akan menjadi hubnya itu akan ada di Jakarta. Kemudian di Jogja kita harapkan juga akan menjadi supporting karena kita punya kapasitas yang cukup besar di sana. Kita harapkan ini juga kedepannya kita kembangkan menjadi Aerocity. Kemudian Surabaya, kemudian Denpasar dan Manado. Inilah yang kita harapkan ke depan akan menjadi integrated Aerocity yang besar, terutama sekali kita lakukan dengan memapping market. Jadi masing-masing daripada airport ini tentu punya market-market sendiri-sendiri yang kita harapkan ke depan itu kita dorong untuk bertumbuh. Misalkan untuk yang di Manado ini memang kita fokuskan lebih kepada Asia Timur seperti China, kemudian Hong Kong dan lain-lain, itu karena aksesibilitas yang lebih dekat sehingga menyebabkan cost-nya juga menjadi lebih murah. Begitu juga semuanya kita mappingkan sehingga kedepannya airport-airport ini tidak hanya sekedar menjadi transit area, tetapi kita harapkan ini akan menjadi tadi Aerocity yang terintegrasi dengan multi bisnis di bidang aero kedepannya. Kurang lebih begitu, Mas. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.